Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hiro Fajri, mahasiswa semester 1 dari Universitas Esa Unggul. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bahasa Indonesia, yaitu paragraf. Nah, ada apa aja sih di paragraf itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. Nah, tanpa adanya sebuah keteraturan dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam paragraf, sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang Anda buat tidak terasa dan akan membingungkan pembaca dan bahkan penulisnya untuk tetap mengembangkan artikelnya. Selanjutnya adalah syarat paragraf. Di sini syarat paragraf ada 6. Yang pertama adalah kesatuan atau kohesi, di mana sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kesatuan apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut bersama-sama mendukung suatu hal atau tema tertentu yang diangkat, di mana hal ini karena sebuah paragraf yang baik biasanya hanya mengangkat satu gagasan pokok saja. Nah, yang kedua adalah kepaduan atau koherensi, di mana sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kepaduan apabila semua kalimat yang membangun paragraf saling terkait antara kalimat yang satu dan kalimat lainnya yang membentuk paragraf tersebut. Nah, yang ketiga adalah kelengkapan, di mana sebuah paragraf dianggap lengkap jika paragraf tersebut dibangun oleh beberapa kalimat yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat-kalimat uraian atau penjelas. Nah, yang keempat adalah kevariasian, di mana sebuah paragraf dinyatakan memenuhi kriteria kevariasian apabila kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut bervariasi, baik dari segi struktur kalimat, bentuk kalimat, maupun pilihan kata, diksi yang digunakan. Nah, yang kelima adalah keruntutan, di mana sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Nah, yang keenam, konsistensi, di mana sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangannya, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Selanjutnya kita ke fungsi paragraf. Nah, yang pertama adalah berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Nah, yang kedua adalah berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Nah, yang ketiga, berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Nah, yang keempat adalah berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Nah, yang kelima adalah berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, di mana terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya adalah unsur paragraf, di mana ada 5. Yang pertama adalah topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting, karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Nah, unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Nah, yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah
sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang ketiga adalah kalimat pendukung, yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi, di mana ada dua macam konjungsi yang biasanya dipakai. Yang pertama, konjungsi intra kalimat, yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf, di mana contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu penegas, di mana unsur yang terakhir itu tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambahkan daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Masuk ke ciri paragraf. Yang pertama, bertakuk atau letaknya agak dalaman, ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Nah, yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Nah, yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang, di mana sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Nah, yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kita masuk ke struktur paragraf, di mana ada dua, yaitu berdasarkan sifat paragraf dan berdasarkan banyaknya unsur dan urutan unsur yang membangun paragraf. Nah, yang berdasarkan sifat paragraf ada 3. Yang pertama adalah paragraf pembuka, yaitu paragraf yang membuka atau mengantarkan isi karangan pada pembaca, bersifat menarik minat dan perhatian. Nah, yang kedua, paragraf penghubung, yaitu paragraf yang terletak di antara pembuka dan penutup. Paragraf yang merupakan uraian isi dan inti tulisan, di mana sifatnya tergantung jenis tulisan, bisa berupa deskriptif, naratif, eksposisi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah paragraf penutup, yaitu paragraf yang mengakhiri tulisan, sifatnya tergantung jenis tulisan, bisa berupa simpulan, penguatan, pengulangan hal pokok, ataupun final komen. Wujudnya sesuai kebutuhan dan jenis tulisan. Nah, yang kedua, berdasarkan banyaknya unsur dan urutan unsur yang membangun paragraf, itu ada 7 kemungkinan, di mana paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Nah, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Terus, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Nah, lalu paragraf terdiri atas kalimat, topik, dan kalimat pengembang. Yang terakhir, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Kita masuk ke jenis paragraf.
Nah, berdasarkan pola penalaran, ada 5 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif, adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Nah, yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Nah, yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran, di mana paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Nah, yang keempat, paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Nah, yang kelima, paragraf naratif atau menyebar adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, di mana ada 5 juga. Yang pertama adalah paragraf narasi, merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Nah, yang kedua adalah paragraf deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Nah, yang ketiga, paragraf eksposisi, di mana merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Nah, yang keempat adalah paragraf persuasi, di mana merupakan paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Nah, yang kelima, paragraf argumentasi adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Pola pengembangan paragraf. Di sini pola pengembangan paragraf ada 10. Yang pertama adalah kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam prosesnya. Nah, yang kedua adalah klasifikasi, merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Nah, yang ketiga, ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Yang keempat adalah definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Nah, yang kelima adalah analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Nah, yang kelima, perbandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Yang kedelapan, contoh. Pengembangan paragraf contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Yang kesembilan, repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali
pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Nah, yang ke-10, kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Nah, kesimpulannya adalah sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. Tanpa adanya sebuah keteraturan dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam paragraf, sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang penulis buat tidak terasa dan akan membingungkan pembaca. Oleh karena itu, penyusunan paragraf yang baik dan benar sangat penting dalam sebuah pembuatan artikel atau karya tulis. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.